Hampir 80% di Indonesia wanita tidak pernah merasakan orgasme. Ketika imajinasi si suami nggak nyampe, dia akan mencari kebahagiaan di luar. Jadi sebenarnya kalau dibicarakan pun akan ada solusi yang terbaik bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Hai Kanza Lovers! Mau hadiah jutaan rupiah? Serta berpeluang mendapatkan hadiah umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya, karena di akhir sesi ini saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Ratu Kanza. Bersama saya Eka Apriosa, founder dari Maja Kanza Indonesia. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah, kali ini saya ditemani oleh dua bunda cantik nih. Yang pertama, saya ditemani oleh Dr. V. Ya, karena namanya terlalu panjang. Kita panggil dengan Dr. V aja. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Nah, Dr. V ini dari Semarang ya, Dok? Jauh-jauh dari kapan ke Semarangnya? Ke Jakartanya? Hari Jumat. Hari Jumat ya. Udah berapa hari nih di sini? 3 hari ya. Dan ntar sore mau langsung terbang lagi ke Semarang. Masya Allah. Dan yang kedua saya ditemani oleh Bunda Queen Sarita. Halo Bunda. Hai, apa kabar? Halo. Iya. Apa kabar nih Bunda? Alhamdulillah kabar baik. Tambah muda aja Iya nih dong, harus perawatan biar tetap muda. Iya, tadi sempat di belakang kita cicet-cicet perawatannya pakai apa nih, nggak kelihatan loh. Udah nggak kelihatan ya, punya anak 4, Bu. Nah, kali ini nih teman-teman, kita mau membahas seputar hubungan antara suami dan istri. Kenapa sih tema itu yang selalu diangkat di Maja Kanza ini? Ya, karena memang saya melihat banyak sekali rumah tangga gagal itu rata-rata secara tidak langsung itu pasti karena adanya miskom atau komunikasi yang tidak baik untuk urusan ranjang. Benar nggak, Dok? Sangat betul sekali. Jadi Dokter V ini memang sangat berkompeten lah untuk ngebahas soal ini. Karena apa? Dokter V juga dulu pernah membuka klinik untuk konsultasi pasutri ya, Dok ya? Kalau boleh tahu nih, Dok sekarang kan mengambil S3, apa sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Oh, sudah selesai. Jadi udah profesor ya, Dok ya? Belum, baru dirintis. Oh, baru dirintis. mau mencapai. Insya Lagi Allah. penelitian juga? Betul. Iya. Jadi Dokter V ini juga pernah buka beberapa klinik ya, Dok ya. Mulai dari konsultasi kecantikan sampai ke umum ya. Iya. Tapi dulu sempat beberapa waktu untuk konsultasi soal pasutri. Betul. Berarti banyak banget dong pasutri-pasutri yang datang ke dokter buat konsultasi masalah hubungan mereka gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu yang paling banyak di Kuak itu apa tuh, Dok? Berbagai macam sebetulnya, tetapi lebih ke arah kesadaran wanita yang sebetulnya memang mungkin kebanyakan wanita di Indonesia menganggap bahwa hubungan seksual untuk dibicarakan antara suami dan istri itu tabu. Nah, betul Iya, banget. tapi dengan adanya klinik pasutri dan saya membuka justru di kota-kota kecil. Karena kalau orang kota biasa sudah terbiasa konsultasi dengan dokter, tapi kalau di daerah-daerah masih banyak membutuhkan edukasi tentang hal itu. Ya, diantaranya laki-laki yang menginginkan partnernya bisa membahagiakan di ranjang, tetapi tidak didapatkan oleh pasangannya. Ya, misalnya Laki-laki. berbagai macam variasi, gitu ya, Bun. Tetapi dia sudah berusaha menyampaikan pada istrinya, tetapi istri ogah-ogahan. Mereka menganggap pernikahan itu sudah menikah, melakukan hubungan aktivitas suami istri
sudah selesai itu saja. Kebanyakan perempuan pola pikirnya seperti itu ya. Iya. Sedangkan laki-laki itu imajinasinya tingkat dewa. Sangat ya Dok tingkat ya. dewa ya, betul. Jadi kadang-kadang itu yang kurang dimengerti oleh para perempuan. Iya. Bagaimana sih perempuan ini harus bisa memenuhi kepuasan seorang suami, karena kepuasan laki-laki sama perempuan tuh beda. Ini Beda. secara pribadi saya sendiri ya Dok ya, saya menilai karena kita perempuan, rata-rata perempuan hampir semua kayaknya sama deh. Ya udah klimaks, ya sudah selesai gitu kan. Iya. Tapi kalau laki-laki tuh beda, katanya gitu, kata pasangan saya tentunya, dan juga mungkin saya juga sering menonton pasangan-pasangan lainnya gitu ya. Dia pengen banyak variasi gitu. Itu bagi mereka itu sesuatu yang beda gitu ya. Mereka mendapatkan kepuasan tersendiri. Nah, jadi inilah kenapa alasannya saya ingin membangun YouTube channel saya ini, ngebahas seputar itu semua. Di setiap episode-episodenya pasti ada tersirat sedikit-sedikit untuk ngebahas ini. Karena ya supaya lebih banyak lagi nanti pasangan suami istri itu yang lebih saling memahami satu sama lain gitu. Dan nggak juga harus konsultasi ke dokter apa dengan nonton, kan sekarang udah canggih ya Dok ya. Kita dapat ilmu, kita dapat kita bisa hijrah, kita nonton di YouTube itu ceramah-ceramah ustadz-ustadz, kita dapat ilmunya. Nggak walaupun memang harusnya lebih baik lagi kalau memang kita datang ke kajian, tapi saya pribadi nih Dok bisa dapat gregetnya walaupun hanya dengan nonton video udah lumayan gitu. Ya nggak Bun ya? Nambah ilmu ya. Nambah ilmu. Jadi kita di sini pengen sharing ilmu buat edukasi. Jadi buat teman-teman yang nonton jangan negatif thinking dulu dengan yang kita obrolin ini, karena ini benar-benar sebenarnya penting sekali. Termasuk saya 11 tahun di pernikahan saya yang pertama itu benar-benar saya tuh nggak tahu loh Dok. Rata-rata begitu ya Bunda ya. Saya tuh nggak tahu betapa pentingnya komunikasi antara suami dan istri, karena bisa ngerembet kemana-mana nih Dok ya Bun ya. Jadi ketika imajinasi si suami nggak nyampe, dia akan mencari kebahagiaan di luar. Bisa dengan cara hobinya ya kan, bisa mencari kebahagiaan di hobi. Kebetulan pasangan saya yang dulu itu hobinya kan di motor besar tuh Dok. Jadi dia mencoba mencari kebahagiaan dia, menghibur diri dia dengan di hobi. Dan saya ngebayangin ngebayangin nih, berasumsi sendiri, jangan-jangan sebenarnya kalau misalnya hubungan kita bagus ya, diranjang gitu, mungkin dia itu akan jadi nomor kedua, hobinya akan jadi nomor kedua, tetap rumah tangga, istri dan anak itu akan jadi nomor satu. Cuman itu ada timbal baliknya ya Dok ya. Kadang-kadang si istri ini ogah-ogahan karena dia juga nggak tahu enaknya tuh di mana sih gitu. Benar nggak tuh Dok? Rata-rata perempuan ngomong kayak gitu ya. Enaknya tuh nggak di mana sih? Kadang-kadang memang nggak nyampe klimaksnya, si suaminya udahan, akhirnya kesel sendiri, akhirnya dia males gitu. Males, ngapain sih saya berhubungan gitu kan, toh dia doang yang enak. Akhirnya keterusan terus sampai bertahun-tahun, sampai punya anak, sampai punya cucu gitu kan. Itu bahaya banget ya Dok ya. Sangat. Kalau yang paling banyak itu cerita soal si laki-lakinya itu kayak gimana tuh Dok? Kayak laki-lakinya rata-rata konsultasi bagaimana cara menyampaikan pada istrinya bahwa ada ini real terjadi, si laki-laki menginginkan bentuk variasi yang berbeda. Karena si laki-laki merasa jenuh pulang dari kantor ke rumah bolak-balik, dia selalu melihat istrinya hanya berdaster, tidak pernah rapi-rapi ya atau dandan. Maka setiap kali saya menjumpai pasangan yang punya keluhan seperti itu, pasti saya akan undang pasangannya juga. Oh iya. Tentu di time yang berbeda ya, untuk berbeda. memberikan pandangan. Tetapi memang rata-rata hampir 80% di Indonesia wanita tidak pernah merasakan orgasme. Itu yang berapa susah. persen Dok? 80%. Wow. Jadi memang harus ada keterbukaan. Nggak pernah ya Dok? Tidak pernah orgasme, bahkan Sekalipun. iya.
bahkan sampai anak 2-3. Berarti saya nggak sendiri waktu itu. Waktu itu maksudnya. Iya. Kalau sama yang sekarang enggak kok. Dok. Oh, luar biasa ya. Terus. Ya, jadi memang mereka bahkan sama sekali tidak tahu orgasme itu apa. Banyak perempuan yang mengeluhkan, mereka merasa ini sebuah kewajiban saja melayani suami, tapi mereka tidak menikmati apa artinya seks buat mereka. Jadi sebenarnya kalau dibicarakan pun akan ada solusi yang terbaik bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau dibicarakan, Iya. kalau masing-masing suami dan istri nggak gengsi untuk mau ngebicarainnya kan, masalahnya di situ. Ya. Terus Ya, makanya perlu diadakanlah konseling pasangan suami istri itu. Makanya kita, kayak saya sebagai praktisi hukum mungkin akan lebih giat lagi memberikan edukasi dan konseling-konseling pada wanita-wanita khususnya ya, untuk lebih terbuka tentang pelayanan pelayanan dirancang bagaimana terhadap suami. makanya saya sering dengar itu kalau di Islam kita diajarkan untuk jadilah seorang pelacur di depan suami. Di hadapan. Artinya sebenarnya bukan jadi pelacur gimana-gimana karena pelacur itu kan biasanya melakukan Ya. apa aja dilakuin Iya. gitu loh untuk servis si Dan cowok. memang gitu. sebetulnya bukan hanya pelacur yang hanya bisa untuk seperti itu. Kita sebagai ibu rumah tangga, wanita karir, khususnya wanita semua bisa melakukan hal seperti itu karena bisa dilihat kita di Kama Sutra mungkin. Itu kita sendiri punya 365 gaya. Dan Wow. itu tidak tidak banyak diketahui. Ternyata orang. bukan cuman angka 365 itu Jadi bukan setiap kepake hari untuk ganti 1 ya. tahun. Kan 1 tahun ada 365 hari. Iya. Nah. Jadi setiap hari bisa ganti style. Iya betul, setiap hari selama 1 tahun. Iya, 1 tahun ganti gaya gitu. Ntar saya mesti belajar nih gayanya apa aja gitu ya, 365. Jadi tanggal hari ini beda, besok beda, Iya. harus berbeda. Terus ya berarti ya, Dok. Iya. Jadi memang kita harus sebagai perempuan harus pintar menciptakan suasana yang baru untuk suami kita. Maaf ya, Bun. Kalau ngomongin ini tiba-tiba jadi pengen nikah lagi, Bun. Kayaknya langsung, aduh, kapan saya nikah lagi ya? Kapan Bun rencananya mau nikah lagi? Memang sekarang belum membuka Belum hati sih, gitu Masih karena muda loh, Bun. ya, Masih cantik ya. belum aja. Memang Allah juga belum izinkan mungkin. Gitu. Pasti yang antri banyak ya, Bun ya. Ya. Ternyata ketemu langsung tuh, masya Allah, lebih luar biasa. lebih cantik gitu ya, lebih muda gitu, masya Terima Allah. kasih. Nah, sekarang saya beralih lagi nih ke Bunda Sarita nih.